I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Deden Wahidin MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami. Kami bertiga di sini akan mempresentasikan final project kami yang berjudul klarifikasi SMS spam menggunakan Knife Bias dan Streamlit. Adapun saya Repi Fauji NIM 1112, Fahad Abdul Aziz 1067 dan Bagas Wedakarna 1108. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas Wedakarna. Selanjutnya di sini latar belakang Natural Language Processing atau NLP merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami dan mengolah bahasa manusia secara alami. Teknologi ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi modern seperti pencarian informasi, analisis sentimen, chatbot, hingga klarifikasi teks. Salah satu penerapan penting NLP adalah dalam mendeteksi pesan spam khusus pada layanan pesan singkat atau SMS. Di Indonesia, penggunaan SMS masih cukup tinggi, baik sebagai alat komunikasi pribadi maupun dalam layanan publik. Namun, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan spam berupa iklan, penipuan, atau tautan berbahaya. Akibatnya, banyak pengguna merasa terganggu dan beresiko menjadi korban penipuan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mengklarifikasikan pesan secara otomatis menjadi spam atau HAM atau bukan spam. Sebagai solusi, digunakan pendekatan klarifikasi teks berbasis NLP yang dikombinasikan dengan algoritma Knife Bias. Metode ini terkenal karena kesederhanaannya, kecepatan dalam pelatihan, dan efektivitas tinggi dalam menangani data teks seperti SMS. Dengan bantuan antarmuka web interaksi seperti Streamlit, sistem klarifikasi ini tidak hanya akurat, tetapi juga mudah digunakan oleh siapa saja secara langsung melalui browser. Tujuannya yaitu dari proyek ini adalah membangun sebuah sistem klarifikasi SMS atau spam berbahasa Indonesia dengan pendekatan Natural Language Processing atau NLP. Sistem ini dirancang untuk dapat mengidentifikasikan apakah suatu pesan termasuk spam atau bukan secara otomatis. Untuk mencapai hal tersebut digunakan algoritma Knife Bias yang dikenal efektif dalam tugas klarifikasi teks karena kesederhanaan dan kecepatannya. Selain itu, proyek ini juga bertujuan mengembangkan antarmuka berbasis web menggunakan Streamlit sehingga pengguna dapat dengan mudah memasukkan pesan dan langsung melihat hasil klarifikasinya secara interaktif. Manfaatnya yaitu dari proyek ini adalah memberikan solusi praktis dalam penyaringan dan mendeteksi pesan-pesan spam secara otomatis yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan keamanan komunikasi digital. Sistem ini juga dapat memberikan perlindungan kepada pengguna dari pesan-pesan penipuan ataupun promosi tidak diinginkan. Selain itu, proyek ini bermanfaat sebagai media pembelajaran dalam menerapkan konsep-konsep NLP dan machine learning secara nyata. Proyek ini dapat menjadi referensi atau dasar untuk pengembangan sistem klarifikasi teks lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai basis datanya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahad. Baik, selanjutnya itu ada metode. Metode yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu dataset yang digunakan dalam proyek ini
adalah dataset SMS berbahasa Indonesia yang berisi dua kategori, spam dan ham. Dataset ini bersumber dari komunitas open source yang tersedia di Kaggle dengan judul Indonesia SMS Spam Dataset. Dataset tersebut terdiri dari 1144 baris data yang masing-masing memiliki kolom kategori, label, spam atau ham, dan pesan teks atau SMS. Dataset ini dipilih karena berisi data lokal yang sesuai dengan konteks pengguna di Indonesia. Selanjutnya itu ada metode prapromosisan. Sebelum data digunakan untuk pelatihan model, dilakukan prapromosisan untuk membersihkan data dan menyiapkan teks SMS agar sesuai dengan kebutuhan algoritma machine learning. Langkah pertama adalah mengubah semua huruf menjadi huruf kecil atau lower casing, sehingga kata dengan huruf besar dan kecil tidak dianggap berbeda. Selanjutnya, angka dan tanda baca dihapus karena umumnya tidak memiliki makna penting dalam konteks pesan ataupun ham. Spasi ganda dan karakter-karakter yang tidak diperlukan juga dibersihkan untuk menjaga konsistensi data. Setelah itu, teks dapat melalui proses tokenisasi dan stop word removal, meskipun tahap ini bersifat opsional tergantung kebutuhan model. Tahap inti dari pemrosesan adalah ekstraksi fitur menggunakan metode EF atau EDF yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi referensi numerik berbobot, di mana kata-kata yang lebih unik akan memiliki bobot yang lebih tinggi. Hasil dari keseluruhan proses ini adalah kumpulan vektor angka yang siap digunakan untuk pelatihan model klasifikasi. Selanjutnya ada metode implementasi model. Pada tahap implementasi, data yang telah melalui proses pemrosesan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% sebagai data latih yang digunakan untuk melatih model agar dapat mengenali pola, dan 20% lagi sebagai data uji yang digunakan untuk mengevaluasi performa model dalam memprediksi data baru. Algoritma yang digunakan adalah multiminial Naive Bayes, yang dikenal ringan dan cepat dalam menghitung frekuensi kata, serta sangat cocok untuk teks pendek seperti SMS. Algoritma ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa setiap kata atau fitur bersifat independen satu sama lain. Proses implementasi mengikuti alur sederhana, yaitu teks yang sudah diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF. Kemudian diproses oleh model Naive Bayes dan akhirnya menghasilkan prediksi apakah pesan tersebut tergolong spam atau ham. Model ini diintegrasikan ke dalam sistem klasifikasi berbasis website agar dapat digunakan secara interaktif oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada evaluasi. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik berikut, yaitu akurasi, presentasi prediksi yang benar. Yang kedua ada confusion metric, yaitu metrik perbandingan antara prediksi dan label sebenarnya. Yang ketiga ada presisi, recall, F1 score untuk mengevaluasi kinerja dalam mendeteksi spam secara spesifik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model NAPES mampu mencapai akurasi sebesar 96,56% dengan presisi dan recall rata-rata di atas 96%. Metrik evaluasi dan laporan klarifikasi lengkap dapat dilihat pada gambar berikut. Ini untuk outputnya seperti ini. Confusion metric, klarifikasi report, ada presisi, recall, F1 score, support. Dan akurasinya di sini mencapai 96,56%. Di sini untuk codingannya, ini codingan untuk melatih modelnya. Menggunakan ini, dan selanjutnya prediksi, evaluasi, lalu ini outputnya. Setelah kita melatih modelnya, kita akan mendapatkan model SMS spam dan tab IDF visioner.pkl.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan model multinominal NetBase benar-benar mampu membedakan SMS spam dan HAM secara konsisten. Akurasi menunjukkan bahwa 96,56% dari seluruh prediksi sudah tepat, menandakan performa keseluruhan yang sangat baik. Presisi bernilai 0,97, artinya dari semua pesan yang diprediksi spam, 97% memang benar-benar spam. Model hampir tidak menuduh pesan normal sebagai spam, false positif rendah. Recall sebesar 0,96 berarti 96% spam asli berhasil terdeteksi. Sangat sedikit spam yang lolos tanpa terdeteksi, false negatif rendah. Offset skor rata-rata harmonis antara presisi dan recall. Tercapai di 0,9065 menegaskan keseimbangan performa. Selanjutnya ke tahap pengujian. Pengujian dilakukan dengan memasukkan beberapa pesan uji melalui antarmuka. Kita sudah mendownload model spam SMS sama TF-IDF, Dan ini untuk aplikasi SMS spam menggunakan Streamlit. Ini codingannya, lalu jalankan menggunakan terminal. Streamlit run app sms spam.py sesuai nama folder, nama file kita. Selanjutnya di sini untuk tampilan aplikasi untuk mendeteksinya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 kalimat. Yang pertama Yang pertama, besok kita ketemu di kampus ya, jangan lupa bawa dokumen. Kita akan mendeteksi hasil deteksinya HAM, atau bisa disebut ini normal, bukan spam. Selanjutnya ada kalimat, selamat Anda mendapat hadiah pulsa 1 juta. Klik link berikut ini. Kita akan mendeteksi hasil deteksinya yaitu spam. Seperti itu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi sistem klarifikasi SMS spam menggunakan metode multinominal NetBase dan pendekatan Natural Language Processing atau NLP, dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun mampu mengklarifikasikan pesan dengan akurasi tinggi, yaitu sebesar 96,56%. Proses pra-processing seperti normalisasi teks, penghapusan tanda baca, serta ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF sangat berperan dalam meningkatkan akurasi model. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis Streamlit mempermudah interaksi pengguna dalam menguji dan memanfaatkan sistem secara langsung melalui antarmuka web. Model ini menunjukkan performa yang seimbang dalam mengenali pesan spam maupun pesan normal, yang tercermin dari nilai presisi, recall, dan offset score yang tinggi. Selanjutnya, saran dibacakan oleh Bagas. Selanjutnya untuk saran pengembangan ini lebih lanjut, beberapa hal dapat ditingkatkan agar sistem menjadi lebih optimal. Pertama, penambahan jumlah data SMS dapat meningkatkan kemampuan generasi model terhadap variasi gaya, bahasa, dan kata-kata baru. Yang kedua, disarankan untuk menerapkan teknik lanjutan seperti penghapusan stop word, step me, atau skematisasi guna memperkaya tahap pra-prosesan. Yang ketiga, perbandingan dengan model lain seperti support vector machine atau SVM, logistic regression atau deep learning juga penting untuk mengetahui apakah ada pendekatan yang lebih unggul. Yang terakhir ada integrasi sistem ke dalam aplikasi SMS di perangkat mobile, serta penambahan fitur upload file CSV untuk klarifikasi massal. Dapat meningkatkan fungsional dan nilai praktis sistem bagi pengguna. Mungkin
Segitu saja presentasi dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya Revi Pauji, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.